Halo, Ya. bisa tanya? Oh iya, Halo, silakan. bisa tanya nih? Bisa Silakan. tanya? Ya, Ya, silakan Pak Abdul Rasid ini Talib. Ya, silakan agak Pak. sekali. Ini dari Sulawesi Tengah, dari Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Jadi menariknya ini antara hukum dengan etika. Sebenarnya objeknya kan semua bercerita tentang manusia. Kalau hukum itu membahas belajar dari manusia, kalau kedokteran itu belajar tentang manusia. Kira-kira begitu kan? Jadi sama-sama objeknya manusia. Satu belajar dari manusia, itu adalah moral etika, dan belajar tentang manusia adalah itu etik. Kemudian kedua, kalau hukum itu pun lebih banyak, nanti pertanyaannya belakangan, berkait tentang kalau hukum itu benar dan salah, kalau etika baik dan buruk. Sedangkan kalau ketiga, kalau hukum itu berkait dengan kesepakatan sosial. Kalau etika itu kepekaan sosial. Jadi peka nggak dokter itu terhadap. Nah, di Indonesia memang agak komplik. Kalau saya Amalia yang dari Amerika itu, sebenarnya kalau di Indonesia ada perbedaannya antara etika dengan etiket. Sebenarnya etika itu adalah interaksi sosial yang bisa nampak. Sedangkan moral itu adalah interaksi simbolisme sama pencipta. Makanya kalau dalam agama itu disebut dengan akhlak. Kalau di ajaran Hindu disebut dengan ajaran budi pekerti. Nah, jadi sebenarnya antara etika dan moral begitu. Nah, yang menjadi memang persoalan kita itu adalah, yang menjadi mau saya tanyakan sebenarnya itu adalah masalah kedokteran. Biasanya kan dokter ringkas yang kasihan saya lihat begini persoalannya. Dokter ini kan kadang-kadang sebenarnya dia tidak melanggar etik profesi, tapi melanggar etiket. Etiket kan interaksi sosial, karena antara suku Manado, suku Jawa, Hindu, apa yang lain itu kan berkait dengan etika. Kompleksnya di Indonesia di situ. Jadi kadang-kadang dianggap pelanggaran etiket, dianggap sama dengan pelajaran etika. Nah, sehingga berkait dengan antara misalnya di kedokteran itu kalau anak di bawah umur itu dianggap tidak boleh. Padahal di dalam hukum itu kalau anak itu dia sudah tahu. Kalau dewasa itu mengerti dan paham. Maaf Nah, Pak itu Talib. bedanya. Ya, mohon Ya. pertanyaannya langsung Pak. Pertanyaannya. Itulah pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini. Di mana letak itu pertautan? Itu titik singgung tadi itu antara hukum dengan etika. Karena di dalam praktek di Indonesia itu etika, etiket, moral, akhlak itu digabungkan. Kalau kita lihat baca referensi yang di Amerika tadi itu hampir semua dikacaukan itu antara etika, moral dengan akhlak. Makanya penulis tentang etika kedokteran itu paling banyak membahas tentang etika Barat, etika Timur lain, etika Cina lain, etika Hindu lain. Terima kasih. Selamat Baik, siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Mohon mungkin Ibu Yovita bisa memberikan jawaban tautan antara hukum dan etika. Silakan Bu Yovita, mungkin secara singkat. Iya, baik. Sebenarnya untuk tautan etika dan hukum tadi saya sudah jelaskan lumayan panjang, gitu ya. Tapi mungkin saya agak mengkritisi ini tentang etiket dengan etika. Benar kalau etiket itu timbul dari interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tapi mungkin terminologinya yang kita perlu samakan. Kalau kita bicara etika, itu kita sedang bicara tentang suatu ilmu pengetahuan, suatu sistem nilai, suatu moralitas yang terkonstruksi secara sistematis. Tapi kalau etiket itu terkait dengan cara. Benar sih kalau dikatakan bahwa misalnya di dalam melayani pasien mungkin pasien yang di-follow misalnya itu harus dilayani dengan cara yang baik, dipersilahkan, tetapi berbeda dengan yang mungkin maaf di Sumatera kita bisa berbicara dengan lebih surga. Nah, ini menyangkut tentang persoalan cara, itu yang etiket. Nah, etika titik tautnya di mana? Titik tautnya ya tadi, karena etika ini adalah sumber material dari hukum. Nah, ketika kita bicara soal etika profesi, ini dikonstruksi lagi, dipositivisasi lagi menjadi satu bentuk yang lebih konkret sebagai panduan. Maka di setiap profesi yang officium nobile itu selalu ada kode etik profesi. Saya pikir tidak hanya profesi dokter saja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tercapai professional behavior yang memang menjadi satu kesepakatan bersama kapan ini boleh melakukan satu perbuatan sampai pada batas mana. Saya pikir begitu, Dokter. Ya, terima kasih Bu Yovita. Saya
lanjut ke pertanyaan tertulis untuk Prof. Narto dan Prof. Yati. Ini dari Dr. Rahmat Bekti. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa prioritas riset bioetika di Indonesia selama 2-5 tahun ke depan? Kemudian pertanyaan yang kedua, enabler apa yang dibutuhkan, mungkin yang dimaksud enabler ini pendukung ya, agar prioritas ini bisa digarap dan menghasilkan dampak baik secara akademik atau keilmuan maupun dampak ke perilaku para profesional kesehatan. Terima kasih. Dari Dr. Bekti nih kalau nggak salah, kandidat PhD. Silakan Prof. Sunarto dan Prof. Yati untuk menjawab. Ya, begitu jelas sih pertanyaannya. Yang pertama apa prioritas riset bioetika 25 tahun ke depan ini? Itu yang pertama. Silakan yang pertama dulu. Monggo. Apakah Prof. Yati atau Prof. Sunarto? Silakan. Ladies first. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Ya, memang penelitian itu never ending ya. Karena penelitian itu suatu yang timbul karena kita mengamati, menjalankan, dan sehingga memang syarat pertama itu membaca. Gitu. Kemudian melihat data-data statistik untuk melihat tren ke depan. Kemudian selalu melihat apa yang kita hadapi dan apa yang kita hadapi yang kita belum bisa menjawab. Ini dari saya, mungkin kalau ada teori-teori, tapi pengalaman saya yang meneliti sudah 50 tahun, itu tidak never ending. Oleh karena apa? Pada waktu kita mengamati apa yang kita hadapi, kemudian kita membaca dari situ, oh ini yang belum diteliti, ini yang sudah, dan kemudian itu, dan ya itu, ya tren karena itu surveillance, saya sejak tahun 1976 melakukan surveillance, dan surveillance-nya itu mesti tak kaitkan dengan permasalahan yang kami hadapi, tapi juga permasalahan yang ada di negara yang maju, karena mereka sudah jalan dengan fasilitas-fasilitas yang lebih advance. Nah, karena kita fasilitasnya terbatas, marilah menggandeng dengan topik apa? Topik yang itu topik masalah seksi, hot di tempat kita yang orang negara maju sebenarnya membutuhkan, tapi mereka tidak punya tidak punya kasus. Nah, jadi ini mengamati, membaca, melihat tren penyakit. Makanya kami selalu surveillance itu, biar itu orang klinik kok selalu surveillance loh. Mana saja di klinik untuk melihat tren penyakit saya kita. Jadi ikro, membaca, bandingkan dengan apa yang kita hadapi. Saya kira itu dari saya, teori dan praktek. Terima kasih Prof. Yati. Prof. Sunarto ada tambahan? Tidak ada? Ada? Ada. Silakan Prof. Saya itu malah saya kaitkan dengan pendidikan etika. Itu abad 20 dan abad 21 itu sudah berbeda sekali. Kalau abad 20 itu menggunakan yang sifatnya informatif, kuliah, praktikum, ujian, lulus. Jadi dokter yang itu adalah dokter yang sifatnya ekspertis sebagai dokter. Tetapi pada kurikulum yang sifatnya formatif, itu baru ada perbedaan. Dokter yang tidak hanya expert di bidang ilmunya, tetapi yang profesional. Sedangkan ini pun pada abad 21, itu dibutuhkan perubahan-perubahan yang berbeda lagi, yang transformatif tadi. Sehingga lulusannya itu tidak hanya expert profesional, tetapi juga merupakan agent of change. Itu etikanya juga berkembang. Kemudian yang terakhir, itu kalau toh misalnya akan kita kembangkan lagi, bagaimana lulusan-lulusan kita itu tidak hanya kedokteran, tidak hanya expert, tidak hanya profesional, tetapi bisa memberikan inspirasi pada orang lain. Bahkan bisa menjadi role model. Role model tidak ada kepada mahasiswa, tetapi juga teman-teman yang lain. Bahkan kalau bisa memiliki karakter yang nobel, yang bijak. Jadi
bijak itu sesuatu pendidikan etika yang terakhir, yang saya pikir tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya sekarang Pak Peter, wah bijak betul di dalam memimpin ini. Misalnya itu top loh Pak. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Prof. Sunarto. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan chat lebih lanjut, saya persilakan Dr. Amalia untuk memberikan tambahan tanggapan terhadap pertanyaan Pak Talib tadi. Kami persilakan Dr. Amalia. Dr. Amalia, silakan. Ya, terima kasih Pak Peter. Tadi terima kasih kepada Pak Talib atas pertanyaannya. Saya pikir ini sangat menarik dan sangat penting untuk para pendidik etika di kedokteran ya. Kalau saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rashid, Pak Talib ya. Kami dulu bingung setengah mati waktu awal-awal mengajar etika. Kenapa kok yang diublek-ublek itu selalunya hanya kodeki gitu ya? Hanya kodeki. Ternyata dari survei yang kami lakukan, penelitian yang kami lakukan kepada dokter dan perawat, itu kemudian ditemukan bahwa mereka itu mempersepsikan etika lebih kepada etiket. Betul. Jadi saya sampai bingung, saya harus bagaimana mengajar kepada mahasiswa ya. Dan saat saya memberikan kuliah, selalu sampai sekarang itu slide pertama adalah tentang etika dan etiket. Dan sebelum itu saya tanyakan kepada mereka dulu, apa yang kalian anggap sebagai masalah etik sebelum kuliah sama sekali mulai ya, sebelum blog mulai. Dan yang mereka sampaikan adalah memang masalah-masalah tentang etiket, misalnya ini Bu, tidak sopan, datang terlambat, kemudian tidak sopan kepada orang tua, masalah kesopanan lah, masalah manner gitu ya. Saya pikir ini sangat penting untuk kita ketahui karena kita harus tahu akan mulai dari mana pendidikan etika ini. Ternyata memang artinya begini, kita tidak bisa menafikan bahwa itu memang kenyataan di Indonesia. Ada perbedaan atau campur aduk antara etika dan etiket gitu ya. Namun ini juga harus kita penting untuk kita pikirkan untuk mahasiswa kedokteran saat ada penilaian untuk kompetensi di akhir kuliah ya. Penilaian etika itu tidak bisa hanya dilakukan dengan cara menilai kedisiplinan saja. Jadi perlu juga mereka lebih penting untuk mereka berdiskusi, melatih, kita melihat bagaimana mereka bisa berdiskusi, memberikan ethical argument gitu ya, dibandingkan mereka hanya misalnya menuruti aturan yang ada atau bagaimana mereka tertib melaksanakan kuliah dan sebagainya. Itu juga penting juga, tapi saya pikir ini yang mungkin masih kurang ya di Indonesia. Jadi, tapi karena memang persepsi secara kalau etika itu ya kode etik itu, dan itu sebetulnya dari etika secara keseluruhan begitu Pak Peter. Kalau saya, terima kasih. Baik, saya tambahkan Pak Peter sedikit dari itu tadi. Silakan Prof. Sunarto. Ya. Itu saya kira akan jauh lebih baik lagi kalau ada panutannya gitu. Ibu sudah. Role modelnya ada. Jadi tidak teoritis tetapi bisa betul melihat panutan gitu. Dan panutan ini ya Pak Peter ya. Panutan ini waktu saya dialog dengan seorang ahli pendidikan psikolog dari Belanda sudah agak lama, mengirim mahasiswa kedokteran di praktek dokter. Saya bilang, apakah Anda yakin bahwa mereka akan belajar hal-hal yang baik? Kalau kita tidak tahu yang diikuti. Terus dia bilang, loh yang namanya belajar itu tidak hanya belajar yang baik. Panutan, melihat, tapi juga melihat yang tidak benar sehingga dia ada protes. Jadi itu. Ya. Makasih. Terima kasih Prof. Yati. Berikutnya saya ke pertanyaan chat dari Ibu Irmayanti Meliono. Itu untuk Prof. Syafratun ya. Adanya lifestyle pada sebagian masyarakat di kota besar, khususnya dalam masa pandemi corona, masyarakat yang sehat yang tidak terkena corona lebih senang dengan konsultasi daring ke Halodoc atau GoMed, Gojek, dianggap praktis, langsung dapat obat, tinggal bayar. Apakah hal ini menyalahi etika kedokteran karena tidak ada interaksi langsung antara dokter dengan pasien? Terima kasih.
Silakan Prof. Syafatun, apakah bisa langsung menanggapi ini? Prof. Syafatun, apakah masih ada di ruangan ini? Masih ada. Oh ya, silakan Prof. Syafatun untuk menanggapinya langsung. Saya sudah menjawab juga di chat Oh, itu. sudah. Oh ya sudah. Jadi sudah dijawab ya, Prof? Sudah. Baik. Apakah ada pertanyaan langsung lain dari audiens? Dr. Peter, saya boleh menambah terkait Silakan. dengan pertanyaan Ibu Irmayanti ini ya. Silakan Bu Yuvita. Ini yang saya maksudkan tadi sebagai bahwa di dalam penerapan hukum itu memang terjadi kekosongan. Nah, ini dalam hal telemedicine ini juga masih terjadi kekosongan hukum. Karena apa? Karena perlindungan untuk pasien dan juga penyelenggara telemedicine itu memang belum ada satu norma hukum positif yang bisa dikatakan spesifik begitu. Jadi memang terhadap penelitian-penelitian hukum yang juga terkait erat dengan perkembangan sosial di masyarakat. Nah, ini juga akan terus berlangsung karena hukum itu juga merupakan satu hal yang tidak statis atau hukum itu juga dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, ini yang satu contoh yang mungkin tadi merupakan satu problematika ketika memang aparat sendiri atau penegak hukumnya juga akan menegakkan hukum terhadap adanya satu fakta perkembangan ilmu dan teknologi di masyarakat. Begitu, Dr. Peter. Baik, terima kasih Bu Yuvita. Berikutnya saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bu Tias. Ibu Tias, bisa mengajukan pertanyaan langsung, Bu Tias? Ibu Tias masih ada di ruangan ini? Admin tolong di unmute untuk mic-nya Bu Tias. Baik, kalau ya Bu Tias. Masih Pak. Ya, saya mau bertanya Bu Tias, untuk misalnya gejala sosial di publik ya, dalam berdisiplin misalnya, dalam berdisiplin lalu lintas atau tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya. Apakah ini memang ranah psikologi sosial, psikologi individual, atau memang langsung harus dikawal dengan ranah hukum? Bagaimana, Bu Tias? Oke, terima kasih sekali Dr. Peter untuk pertanyaannya. Terkait dengan masalah perilaku itu banyak juga psikolog sosial yang melakukan penelitian-penelitian juga. Jadi memang psikologi mengamati perilaku manusia baik dalam konteks individual, kemudian juga dalam konteks yang di institusi paling kecil adalah keluarga, serta di dalam sosial. Jadi memang tidak mudah untuk merubah perilaku dan kebetulan saya adalah Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia, kami mengamati untuk melakukan promosi kesehatan. Jadi promosi untuk berperilaku sehat dengan healthy lifestyle dan sebagainya itu. Artinya adalah bahwa kalau kita tahu bahwa perilaku sosial tertentu itu perlu mendapatkan intervensi, memang kita perlu melakukannya. Hanya memang tidak mudah melakukan intervensi sosial karena melibatkan sejumlah orang dengan keinginan sendiri dan sebagainya. Sehingga perlu adanya dialog terus-menerus dan melibatkan komponen key persons. Jadi misalnya toga, toma, dan sebagainya. Kebetulan memang saya terlibat dalam misalnya berkaitan dengan kesehatan jiwa, tadi sudah ada yang di dalam diskusi tentang istilah gila dan sebagainya. Kami di psikologi kesehatan mengupayakan promosi bagaimana orang-orang dengan gangguan jiwa itu tidak dikatakan gila oleh masyarakat, tetapi bahwa mereka menyandang masalah kejiwaan. Dan itu akan memberikan martabat yang lebih baik kepada kemanusiaan individu itu sendiri. Nah, hal-hal ini tidak mudah dilakukan, tetapi memang harus bersama-sama dikerjakan berbagai komponen. Itu mungkin Pak Peter yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Tias atas penjelasannya. Dari audiens, sebelum kita ke pertanyaan chat lebih lanjut, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kami persilakan. Baik, kepada host mohon ditampilkan lagi pertanyaan tertulis di chat untuk dijawab. Pak Irfan, bisa ditampilkan pertanyaan-pertanyaan tertulis? Oke.
Iya, ini sudah dijawab ya. Oh, silakan Dr. Ahmad Bekti yang mengangkat tangan untuk langsung berbicara. Silakan, Dok. Pak Rahmat Bekti, silakan. Tadi menaikkan tangan tadi ya. Silakan Pak Rahmat Bekti. Baik, terima kasih Dr. Peter atas waktunya. Saya mau tanya ke Bu Tias karena kebetulan topik riset saya menggunakan background sosiologis karena saya riset terkait dengan profesionalisme dokter, khususnya dokter spesialis. Saya kesulitan sekali mencari referensi di Indonesia terkait dengan how professional learn karena berdasarkan bacaan saya, teori-teori profesionalisme tentang profesionalisme awal-awal itu dibangun oleh sosiologis, mulai dari Elliot Friedson, Talcott Parsons, Robert Camerton. Nah, saya kurius sekali, apakah sudah ada misalkan literatur rujukan-rujukan terkait dengan how professional learn dalam konteks Southeast Asia atau Indonesia lebih spesifik sehingga mungkin itu akan memperkaya gitu mungkin diskusi saya terkait bagaimana sih sebenarnya apakah ada perubahan gitu profesional terutama profesional kesehatan itu dalam dia belajar gitu mengembangkan worldview sebagai seorang profesional maupun perilakunya. Terima kasih Dr. Peter. Silakan di respons langsung Bu Tias. Terima kasih sekali Pak Rahmat Bekti untuk pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya sangat appreciate. Memang akan sangat sulit sekali mencari referensi di Indonesia karena memang sosiologi kedokteran itu ilmu yang langka di Indonesia. Jadi memang ini merupakan perjuangan kita semua. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa orang sosial ketika melihat atau melakukan penelitian di mana dokter adalah subjek dari penelitian kita mengambil datanya akan sulit sekali karena di Indonesia masih ada stratifikasi tentang senioritas dan sebagainya dan pada setting banyak hal itu nembus ke dunia kedokteran bertanya kalau pada dokter itu bukan hal yang mudah. Nah, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Bekti ini adalah hal yang bagus sekali untuk dikembangkan karena memang bidang ini bidang yang sebetulnya saya awalnya berangkat dari sana juga dan saya mengalami kesulitan juga untuk melihat referensi di Indonesia. Tetapi memang Elliot Friedson dan sebagainya mempunyai banyak literatur yang bisa menjadikan patokan kita awal untuk kemudian kita membandingkan apa yang disampaikan oleh Friedson misalnya atau Talcott Parsons itu berkaitan dengan dokter pasien itu bisa diterapkan atau bisa diimplementasikan di Indonesia seperti apa kalau di Indonesia dengan budaya yang pasti akan berbeda. Itu yang hanya bisa saya lakukan atau sampaikan. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Tias atas responsnya. Ini berikutnya ada pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada Dr. Amalia tentang dari Pak Dr. Eri Supriyadi ya, Pak Eri Supriyadi. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh seorang dokter yang dianggap melakukan tindakan malpraktek medis atau kelalaian medis? Apakah langsung dituntut dengan proses KUHP atau KUHAP atau ada peradilan tersendiri? Nah, ini minta dibandingkan dengan di Belanda. Apakah situasinya sama seperti ini? Kami persilakan Dr. Amalia untuk meresponsnya. Ya, terima kasih Pak Peter dan Pak Eri. Saya oke. Ya, silakan Dr. Amalia. Jadi pertanyaannya bagaimana proses di Belanda, apakah sama dengan di Indonesia? Dapat langsung melapor kepada polisi? Atau ada peradilan tersendiri? Ya. Sebetulnya saya kurang tahu Pak untuk masalah hukum langsung seperti ini ya. Jadi mungkin nanti yang lebih tahu bisa menambahkan. Cuma saya hanya memberikan satu contoh saja yang saya ingat.
Tapi juga terkait dengan pendidikan juga. Jadi kalau ada satu kasus di Belanda di mana seorang koas itu melihat seorang dokter yang menyuntikkan obat. Ini mungkin sangat terkenal, kasusnya sangat terkenal ya. Jadi Tauchen Horn kasusnya. Dan koas ini kemudian melaporkan kepada konsultan etik di rumah sakit tersebut, di FK tersebut. Nah, kemudian dari situ mereka akan ke namanya lembaga, saya lupa namanya, lembaga yang mengaudit apa ya namanya ya Pak ya. Jadi yang mereka akan lebih lanjut investigate lagi ya, tim investigasinya. Jadi yang saya hanya bisa saya katakan di sini, kalau untuk di kasusnya di rumah sakit atau pendidikan, di area pendidikan ya, mereka biasanya akan mengkonsultasikan dulu kepada kalau tidak pakar etik, konsultan etik atau komisi etik rumah sakitnya. Tapi itu untuk kasus yang pernah saya tahu ya di Belanda. Tapi untuk pasien di luar saya kurang tahu, saya kurang paham Pak, maaf ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan mungkin dari yang sudah tahu, dari ahli hukum mungkin lebih paham ya hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh menambahkan, Dr. Peter? Silakan. Iya. Silakan. Jadi kalau kita bicara soal proses hukum untuk penyelesaian sengketa medik, itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, diselesaikan dengan jalur non-litigasi atau tidak diselesaikan melalui satu sistem criminal justice system dan dibawa di pengadilan. Kemudian yang kedua adalah melalui jalur litigasi atau diselesaikan di dalam sistem peradilan. Nah, untuk prosesnya, kalau tadi ingin perbandingan dengan Belanda, secara teoritis memang Indonesia pun menyadur sistem hukum di civil law di Belanda. Tetapi memang dalam sistem hukum di Indonesia, tidak hanya sistem civil law saja yang berpengaruh, tetapi juga ada sistem common law dan juga Indonesia itu menganut satu sistem tersendiri sebagai mixed legal system. Nah, ada satu pergeseran paradigma bahwa kalau dulu memang pemidanaan itu polanya represif. Jadi begitu ada dugaan malpraktek dokter, maka harus diproses di dalam suatu criminal justice system. Tetapi kalau sekarang tidak. Paradigma pemidanaan atau penyelesaian sengketa atau katakanlah adanya dugaan malpraktek itu diarahkan pada restoratif justice, di mana di sini juga memfungsikan lembaga-lembaga seperti keberadaan MKDKI yang diberikan hak atau kewenangan untuk juga turut melihat atau melakukan kajian apakah benar telah terjadi pelanggaran disiplin atau sampai pada pelanggaran hukum. Nah, memang statement atau hasil investigasi dari MKDKI itu bukan sebuah putusan, tetapi dia merupakan suatu alat bukti yang mendukung di dalam proses penyelesaian. Nah, kenapa kok dikembangkan restoratif justice sehingga kemudian ada sistem non-litigasi? Karena sekali lagi, kembali kalau kita lihat bahwa praktek kedokteran ini sifatnya adalah kontrak terapeutik dengan pola perjanjian atau kontrak berupa usaha, terapi, yang sifatnya adalah inspanning verbintenis, suatu perikatan usaha, bukan perikatan biasa yang hanya bersifat restoratif verbintenis. Nah, jadi memang kalau di sini dikatakan ada KUHP, KUHAP, itu memang kita menyadur dari Belanda, tetapi di dalam proses penyelesaian sengketa medik, kita juga menggunakan dua jalur, baik non-litigasi maupun litigasi. Demikian tambahan saya.